Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Miss Regina harap anak-anak semua dalam kondisi badan yang sehat ya. Ngomong-ngomong, kita mau apa ya sekarang? Betul, kita mau chapel sukacita. Sebelum kita memulai chapel kita pagi hari ini, Miss Regina mau ajak anak-anak untuk menyapa Tuhan Yesus dengan menyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Anak-anak, kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat semalam. Kami bersyukur untuk badan yang sehat, keluarga, teman-teman, dan semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau memulai chapel kami hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kegiatan chapel kami pagi ini dari awal sampai selesai, supaya kegiatan chapel hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Miss Regina senang sekali. Miss Regina senang. Selain karena hari ini Miss Regina bisa bersama-sama dengan anak-anak memuji Tuhan, Miss Regina juga senang sekali karena Miss sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita.
Dia akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Jadi, kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi merasa khawatir. Nah, sekarang Miss Regina mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu yang kedua. Ayo, anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagunya bersama-sama ya. Semua pelanggaran di dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di kala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di kala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Wah, Miss Regina lihat anak-anak semua sudah semangat nih. Pasti anak-anak sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Regina mau ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible
but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anak-anak silakan duduk, kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan selalu ada untuk kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu siap untuk menolong kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin Miss Maris yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan juga yang tolong supaya kami boleh duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, hari ini Miss Mary mau bercerita dari Alkitab. Anak-anak punya Alkitab kan? Anak-anak yang sudah bisa baca harus sering membaca Alkitab. Alkitab ini tebal, isinya banyak. Kalau setiap hari anak-anak baca sedikit demi sedikit, lama-lama Alkitab ini bisa selesai dibaca. Ayo, anak-anak harus punya semangat untuk menyelesaikan membaca Alkitab. Buat anak-anak yang belum bisa baca, boleh minta tolong papa mama. Cerita di dalam Alkitab ini semuanya adalah cerita yang bagus dan bisa menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat kita. Sebelum Miss Mary mulai cerita, Miss Mary mau ajak anak-anak untuk menyanyi dulu. Anak-anak masih tahu ya lagunya ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kalau kita punya benda kesayangan, pasti kita akan bawa kemana-mana. Atau kalaupun tidak dibawa kemana-mana, setiap kali kita punya waktu, kita pasti mencari dan ingin membaca Alkitab ini. Itu namanya benda kesayangan. Nah, di dalam Alkitab ini sudah diceritakan banyak sekali cerita yang bagus-bagus. Anak-anak pasti ingat cerita tentang Tuhan Yesus waktu harus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus tidak mati terus. Tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Yesus bangkit dan hidup kembali, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri juga kepada muridnya yang sedang berjalan di dalam perjalanan ke Emmaus. Anak-anak masih ingat namanya siapa?
Ya, namanya Kleopas. Waktu Kleopas berjalan dengan temannya, tiba-tiba Yesus ikut berjalan dengan mereka, tapi mereka tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketakutan dan berkumpul di dalam satu rumah. Walaupun waktu itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka dan Thomas tidak percaya. Tapi akhirnya Thomas percaya setelah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bersama-sama di dalam dunia ini selama 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, apa saja yang Yesus lakukan selama 40 hari itu? Yesus kembali melayani dan hidup bersama dengan banyak orang percaya. Tapi Yesus tidak tinggal terus di dalam dunia. Kenapa Yesus tidak tinggal terus bersama manusia di dunia? Karena rumah Tuhan Yesus itu adalah di surga. Tuhan Yesus kembali lagi ke surga. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dia pergi ke satu tempat di dekat Betania yang bernama Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu, Yesus memberi satu perintah kepada orang-orang yang berkumpul. Apa perintahnya? Yesus berkata bahwa semua orang yang sudah percaya harus pergi. Pergi kemana? Pergi memberitakan Injil. Pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka harus mengajarkan semua orang tentang Tuhan Yesus dan mengajak semua orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, setelah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Yesus terangkat ke surga. Badan Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus sedikit demi sedikit terangkat ke surga. Dan semua orang yang berkumpul, mereka mengikuti dan melihat, wah, Tuhan Yesus yang terangkat dan akhirnya hilang. Ketika orang banyak itu melihat ke atas terus memperhatikan Tuhan Yesus yang terangkat, tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata, apa katanya? Kita lihat ya di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, malaikat itu mengatakan seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wah, ternyata ada satu janji lagi. Apa itu janjinya? Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali ke dunia ini dengan cara yang sama seperti waktu Yesus terangkat ke surga. Cerita ini harus anak-anak ingat ya. Miss Mary mau ajak anak-anak untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, ikuti Miss Mary berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah yang selalu menyertai saya. Terima kasih untuk cerita hari ini. Biarlah cerita ini menolong saya untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai di sini dulu cerita chapelnya. Bye.